Nabi kita Muhammad itu, kalau bukan ukhuwah yang dia bangun pertama dulu, berat perjuangan Rasulullah itu, berat. Maka dibangunlah ukhuwah. Jadi makanya dulu apa ibu hadirin yang mulia, bersaudaralah muhajirin dan ansar. Maka kita ingin kampung kita ini baik, kita ingin kampung kita ini kuat agamanya, kuat ketaatannya, kuat silaturahminya, maka mari kita kuatkan persaudaraan kita. Udah aman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, wa ala rasulillahi sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kita muliakan bersama Al-Ustaz atau guru kita Ustaz Khalidin, yang nantinya insyaallah akan membawakan tausiah agama dalam acara peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Gosong Telaga Barat beserta perangkatnya, kemudian Bapak BPG beserta anggota BPG Gosong Telaga Barat, unsur pimpinan syara dan pengurus Masjid Al-Abrar Kampung Gosong Telaga Barat, Ibu Hajah, Bapak Haji beserta bapak-bapak hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Untuk mempersingkat waktu, acara akan kita mulai dengan mengucapkan hamdalah yang sama-sama kita bacakan di dalam hati. Marilah sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang kami muliakan, untuk demi kelancaran acara pada malam hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan dengan hikmat pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Nur Lelawati. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل إنما يوحى إلي إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. Kami beritahukan kepada bapak-bapak kami dan juga para seluruh undangan beserta bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berdiri sejenak untuk kita membacakan selawat badar. Salatullah
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا ومن حميم ومن غمان بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله
kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin sekalian dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Dengan berakhirnya pembacaan ayat suci serta selawat badar, mudah-mudahan ini akan menjadi berkah dan tidak ada halangan untuk acara kita di malam hari ini. Untuk selanjutnya, sepatah dua patah kata yang disampaikan oleh Ketua Panitia acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kasmin SPDI. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum saya menyampaikan sepatah atau dua patah kata ataupun berupa laporan pertanggungjawaban panitia, kami mengajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruh para undangan untuk menghadiahkan minimal Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang dimana kita ketahui 1 bulan lebih ini mereka menderita dibombardir oleh kafir, di mana mereka tersakiti, tersiksa, dibunuh, dibantai. Untuk itu kepada bapak-bapak dan seluruh undangan, mari kita membacakan suatu Fatihah. Al-Fatihah warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga saudara kita yang di Palestina mendapatkan kesabaran atas serangan yang bertubi-tubi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah wa salaman tasliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat hadir dan berkumpul di masjid yang kita cinta ini, Masjid Al-Abrar, dalam suatu momen yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah khususnya di Desa Gosong Telaga Barat ini. Kemudian selawat serta salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada seorang tokoh yang tak pernah menokoh, seorang pemimpin yang dapat memimpin. Dialah putra Abdullah buah hati Siti Aminah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Gosong Telaga Barat ataupun mewakili Pak Sekdes. Yang kami hormati para aparatur desa, baik itu Pak Ladus, para kaum. Yang kami hormati Ketua PPG beserta anggota. Yang kami hormati pengurus masjid, baik itu Masjid Al-Abrar maupun Baitul Makmur, Imam Khatib dan Bilalnya. Yang kami muliakan Al-Ustaz Mubalik kita, Ustaz Khalidin, yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah agama. Yang kami hormati para ustazah dan ustazah, ustaz dan ustazah, Pak Haji dan Bu Haja, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda dan putri-pemudi, dan adik-adik yang kami cintai. Begitu juga yang kami hormati, di sini sudah hadir anggota Dewan dari Partai Demokrat. Selamat datang, Pak. Di sini kami sebagai panitia pelaksana mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak masyarakat Gosong Telaga Barat
yang telah banyak membantu, baik itu material, sumbangan pemikiran ataupun dana, sehingga acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini dapat terlaksana dengan baik, insyaallah. Kemudian kami juga mohon maaf bila kami melakukan kesalahan, baik itu pada waktu pengutipan ataupun dalam hal penyambutan, tutur kata atau kerama kami kurang sopan dan kurang baik, banyak kekurangan daripada lebihnya. Untuk itu kami mohon diberikan kemaafan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Tadi ada bisikan para YouTuber kita. Acara kegiatan ini langsung disiarkan langsung oleh channel kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Usikum wa nafsulbatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah menyampaikan sepatah dua patah katanya. Untuk selanjutnya penyampaian sambutan atau sepatah dua patah kata yang disampaikan oleh Kepala Desa Gosong Telaga Barat ataupun yang diwakili oleh Bapak Sekdes. Untuk waktu dan tempatnya kepada Bapak Mahidin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita berhadir di lapangan depan Masjid Baitul Abrar ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat salam kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kemudian kepada ulama mutakadimin dan mutakadirin yang mutabar keduanya, mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang kami hormati dan yang kita muliakan al-ustaz kita, Ustaz Abdul Halidin, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ta'lim Desa Ketabang Indah, yang telah hadir bersama-sama kita, yang nanti memberikan tausiah atau ceramah agama. Mudah-mudahan penyampaian beliau nanti dapat menjadi iktibar dalam dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang kami hormati abang anda kami Khairul Akhyar SE selaku Dewan Kabupaten Jasingkil dari Partai Demokrat yang telah berhadir bersama-sama kita. Kemudian yang kami hormati segenap pengurus kampung Gosong Telaga Barat, mulai dari kepala dusun, kaur, dan stafnya. Kemudian yang kami hormati Ketua BPK beserta anggotanya. Kemudian yang kami hormati Bapak Haji, Bu Hajah, para ustadz dan ustazah, dan yang kami hormati Kepala Desa terpilih pada tanggal 21 Oktober kemarin yang telah sama-sama kita laksanakan, yang juga hadir bersama kita. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Alhamdulillah,
seyogianya dalam kesempatan ini adalah kepala desa, namun mungkin karena satu hal beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita. Jadi dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan permintaan maaf beliau kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat kita memakluminya. Baiklah, sebagaimana penyampaian pembawa acara tadi bahwa kami diberikan kesempatan untuk memberikan kata pengarahan dari kepala desa. Jadi sebelum nanti panjang lebar saya menyampaikan, mungkin tak ada kata silap dan hilaf, mohon kiranya nanti diberikan kemaafan. Pertama, saya menyampaikan kepada kita bersama bahwa dalam bulan Oktober kemarin kita telah melaksanakan pilkada langsung serentak, dan alhamdulillah sudah terpilih gicik baru kita, yaitu saudara kita Ridwan. Jadi dalam hal ini, dalam kesempatan ini kami menyampaikan supaya kiranya segenap masyarakat Gosong Tegal Barat kita dapat membantunya ke depannya dalam memimpin dan mengemban amanah di 6 tahun ke depan. Dan sini juga saya menyampaikan, mungkin hari ini tanggal 13, sekitar 14 hari lagi atau 2 minggu lagi, sesuai dengan tahapan ada pelantikan kepala desa. Mungkin malam ini kami terakhir berdiri seperti ini. Jadi saya mewakili segenap pengurus kampung, baik habis kaur. Mungkin selama 6 tahun kemarin kami dalam melayani saudara-saudara kami, masyarakat kami, tak ada kata sila dan hal khilaf. Syukur kata kami yang mungkin begitu tidak menyenangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin pelayanan kami kurang sempurna, itu adalah sebagai kami Indonesia, mohon kiranya dimaafkan. Kemudian tak ada kebijakan kami, keputusan kami yang itu kurang menyenangkan atau kurang menggirakan kita semua, mungkin juga kiranya dapat dimaafkan. Dan mudah-mudahan ke depannya kepada saudara kita Ridwan ke depannya dapat memimpin kita dengan lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kemudian yang kedua, kami mengucapkan dan terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah sehingga malam ini kita dapat melaksanakan peringatan Maulid, kalau enggak salah yang ketiga kalinya di Gosong Telaga Barat. Mudah-mudahan peringatan Maulid yang kita laksanakan di Gosong Telaga Barat ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala mara bahaya dapat dijauhkan di kampung Gosong Telaga Barat ini, dan kita dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, sebagaimana tema kita pada malam berbahagia ini adalah mempererat ukhuwah Islamiyah. Jadi mudah-mudahan kita segenap kampung Gosong Telaga Barat, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan, sehingga apa yang kita cita-citakan ke depan dapat terwujud dengan baik. Dan terakhir kami sampaikan, sebagaimana penyampaian dari panitia sebelumnya, bahwa setelah kita nanti melaksanakan ceramah tausiah, mungkin panitia melaksanakan penggalangan donasi dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kami harapkan kepada seluruhnya, baik ibu maupun bapak-bapak, agar dapat menyiapkan berbentuk infaknya sebaik-baiknya infak. Mudah-mudahan nanti dapat kita salurkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
Selanjutnya sampailah kita kepada acara inti yang kita nantikan, yaitu ceramah tausiah agama yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat mendengarkan dengan seksama sehingga nantinya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kepada Al-Ustaz kami, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ceramah, zikir dan doa pada sambung. Selang Pak Ustaz nah, tangan zikir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yafqahu qawli qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Kata ta'zim dan kemuliaan kita yang mulia Abuya beserta Umi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan para masyaikh kita, para guru kita, sawa'un kanu ahya'an au amwata, baik yang masih hidup bersama-sama dengan kita atau yang telah mendahului kita. Namun kita yakin keberkahan doa dari mereka tidak terputus buat kita yang menjadi muridnya. Juga yang kita muliakan para guru, para ustadz, para ustazah yang membimbing anak-anak kita dengan ajaran-ajaran agama, agar kelak anak-anak kita ini selamat imannya, selamat Islamnya, bagus akhlaknya, dan bagus hubungannya dengan sesama manusia. Yang kita muliakan pula Bapak Imam, Khatib dan Bilal yang senantiasa bersama-sama dengan kita mengurus urusan keagamaan, mengurus urusan kemasyarakatan. Semoga mereka semua diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung beserta seluruh perangkatnya, baik yang sebentar lagi akan mengakhiri tugas ataupun yang sebentar lagi juga akan memulai tugas. Semoga yang mengakhiri tugas diberikan balasan baik oleh Allah, dan yang akan memulai tugas diberikan bimbingan dan keberkahan oleh Allah, agar kampung kita tercinta ini menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kampung yang senantiasa baik masyarakatnya,
kampung yang senantiasa dekat dengan Allah masyarakatnya, sehingga kampung itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang kita hormati tentunya berhadir bersama kita pada malam ini tokoh Aceh Singkil kita, anggota dewan kita, Ustadz Khairus Akhyar. Beliau ini dulu satu pesantren Bu dengan saya, hanya beda asrama, berdekatan asrama. Jadi mudah-mudahan beliau ini selalu dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dan niat baik beliau dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini semua bisa terus bersama-sama membangun keimanan, membangun agama, membangun akhlak dan moral, serta juga tidak kalah pentingnya membangun persaudaraan semakin erat. Juga yang kami hormati kepada orang-orang tua kami, Bapak Haji, Ibu Hajah, kaum muslimin dan muslimat, dan juga istimewa kepada ketua panitia beserta jajarannya, yang malam ini insyaallah Bapak Ibu, di samping kita mengharap cinta Rasulullah melalui peringatan maulidnya, kita juga akan membuktikan bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah itu, bagaimana kecintaan kita kepada saudara-saudara kita yang sesama muslim, dan nantinya akan kita buktikan melalui, sekalipun jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi itu adalah bukti cinta kita kepada saudara-saudara kita muslimin muslimat yang hari ini sampai saat ini, sampai detik ini sedang diberikan cobaan oleh Allah melalui tangan-tangan Zionis Israel, melalui tangan-tangan orang-orang yang benci kepada Islam, yaitu pemerintahan Israel membantai, membombardir masyarakat-masyarakat yang ada di Gaza, yang mereka tidak punya hati Bapak Ibu, tidak peduli anak-anak, tidak peduli wanita, tidak peduli orang tua, tidak peduli itu rumah ibadah, tidak peduli itu rumah sakit. Mereka dengan hati yang terkunci dan tertutup membantai saudara-saudara kita. Maka Bapak Ibu, pada malam ini kita niatkan acara ini khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan nanti insya Allah di ujung acara kita tutup dengan zikir dan doa khusus niat kita agar Allah Subhanahu wa taala melindungi saudara-saudara kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tahu tujuannya adalah untuk rahmatan lil alamin, satu rahmat bagi sekalian alam. Sebenarnya para hadirin, Nabi kita Muhammad itu tidak hanya rahmat untuk orang Islam, bukan. Nabi Muhammad bukan hanya rahmat untuk bangsa manusia, tidak. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, seluruh alam, seluruh alam. Makanya kita geser sedikit Bapak Ibu cerita kita. Ketika Nabi Muhammad berusia 51 tahun, terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu. Salah satu sebabnya adalah terjadi perdebatan antara langit dan bumi. Masing-masing membanggakan diri. Langit mengatakan dia lebih utama, bumi mengatakan dia lebih bagus. Masing-masing menampakkan kelebihan. Langit mengatakan saya di atas, bumi mengatakan saya tempat tumbuh berbagai tanaman. Langit membalas, di saya ada
Ka'bah yang dulu diangkat pada waktu topan atau banjir Nabi Nuh, diangkat ke langit. Karena Ka'bah itu Bapak Ibu awal dibangun dulu oleh Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar. Diselamatkanlah oleh Allah Ka'bah ini ke langit yang ketujuh, yang namanya kemudian diabadikan menjadi Masjid Gosong Telaga Barat Baitul Maqmur. Ka'bah yang diangkat ke langit ketujuh itu disebut dengan Baitul Maqmur. Makanya kalau anak-anak kita sholawat kan ada biasanya ibu-ibu, Baitul Maqmur di langit 7, tempat tawaf malaikat suci. Rajin-rajin apa? Rajin-rajin zikir tawaf. Nah, ini macam mana zikir tawajuh? Tarekat pun tak masuk, susah ini. Rajin-rajin zikir tawajuh itu amalan Nabi dan Sufi. Itu syair Baitul Maqmur di langit 7. Nah, boleh kabar. Apa yang Pak Imam? Masalah ya? Anti basah. Bapak Ibu para hadirin yang mulia, jadi langit mengatakan saya punya Baitul Maqmur, maka bumi membalas saya juga punya Ka'bah. Terakhir ini cerita para hadirin, langit mengatakan saya punya malaikat yang selalu tawaf di Baitul Maqmur. Di bumi tidak ada malaikat, maka bumi mengatakan, hai langit, engkau mengatakan ada malaikat di langit, ada Baitul Maqmur di langit, ada aras di langit, ada kursi di langit. Bumi mengatakan Kasih dong. langit tidak akan ada, malaikat tidak akan ada, aras tidak akan ada, lauh tidak akan ada, kursi tidak akan ada, Baitul Maqmur tidak akan ada, kalau tidak ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata bumi Bapak Ibu, Muhammad yang dulunya nur. Jadi Muhammad itu dulu sebelum menjadi jasad dia nur. Dan nur ini awal diciptakan oleh Allah Ta'ala sebelum ada apapun. Ini yang kemudian dalam hadis qudsi dikatakan kuntu kanzan makhfiyan. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Makna tersembunyi ini, tidak ada siapapun yang tahu kepada Allah, tidak ada siapapun yang kenal kepada Allah, tidak ada siapapun yang bisa mengetahui Allah kecuali Allah sendiri. Bapak Ibu para hadirin yang mulia, maka Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, fa'aradtu an u'rafa, saya ingin dikenal, kata Allah. Saya ingin dikenal. Fa khalaqtu nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kuciptakanlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Nur Muhammad diciptakan Bapak Ibu? Supaya ada yang mengenal Allah. Inilah kalau kaji kita awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Karena awal diciptakan Nur Muhammad supaya dia bisa mengenal Allah. Jadi makanya Bapak Ibu dulu ada orang tua kita hobi mengaji Nur, hobi belajar tentang Nur Muhammad. Cuma sebagian ada salah pakai. Ada dipakai Nur Muhammad itu tujuannya untuk apa namanya itu kalau di Hantogada ilmu badabui. Dia masuk ke dalam Nur Muhammad sehingga dia tidak mempan untuk ditusuk. Salah pakai ilmu nur itu.
Ada pula yang memakai ilmu nur itu agar dia bisa hilang dari pandangan orang-orang. Jadi agak-agak hati-hati, berdalannya lidah kalah, tak kari buatnya lidah kalah. Salah pakai. Seharusnya bagaimana? Orang yang bisa mengembalikan dirinya kepada Nur Muhammad, pada saat itu dia bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada lagi yang lain pada saat itu kecuali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai pada ujungnya nanti tidak ada lagi dia, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan ajaran kesufian, Bapak Ibu para hadirin yang mulia. Inilah yang dimaksud dengan ma'rifatnya orang-orang fana. Inilah yang dimaksud dengan ma'rifatnya orang-orang hakikat, orang arif billah. Jika kita tidak sampai kepada makam itu, jika kita tidak sampai memahami itu, jika kita tidak sampai kepada kajian itu, minimal kita dalam hati membenarkan orang-orang yang seperti itu. Bukan berarti karena kita tidak paham bahwa barang itu tidak ada. Bukan berarti bahwa kita tidak tahu bahwa hal itu tidak ada. Ada. Namun belum mungkin saatnya kita mengetahuinya. Maka untuk kita berhusnuzon, berbaik sangka, serahkan itu kepada ahlinya. Mudah-mudahan sedikit cahaya itu Allah berikan kepada kita. Apa tandanya Bapak Ibu mendapatkan cahaya nur itu? Bisalah kita sedikit-sedikit khusyuk dalam sholat. Itu gunanya ilmu nur itu. Bermakrifat agar bisa khusyuk dalam sholat, agar bisa baik ibadahnya, agar bisa baik akhlaknya. Bapak Ibu, maka karena yang pertama adalah Nur Muhammad, maka kalau ibu-ibu baca berzanji, kan ada di doa berzanji itu terakhir, ada di situ bahwa Rasulullah itu awaluhum bimakna, awal dengan makna, tapi akhir dengan rupa. Maksudnya diciptakan awal, tapi diutus terakhir. Jadi kalau kita kaji Bapak Ibu yang mulia, bukan Nabi Adam itu pertama, bukan. Sebagai manusia, ya Nabi Adam. Tapi sebagai makhluk ciptaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau disimpan dulu, disimpan di tulang sulbi Nabi Adam, disimpan di tulang sulbi Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh diselamatkan dari banjir besar. Disimpan pula Nur Muhammad ini Bapak Ibu, berpindah-pindah dari nabi ke nabi sampai ke Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim Bapak Ibu para hadirin yang mulia, dibakar Raja Namrud, tidak terbakar. Allah katakan kepada api, ya naru kuni baradan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Kenapa? Ada Nur Muhammad disimpan di tubuh Nabi Ibrahim. Dan menikmati Bapak Ibu para hadirin yang mulia, banyak orang salah pakai. Dipakainya Nur Muhammad yang ada di Nabi Ibrahim. Setahan kutung Lina. Bukan untuk itu gunanya. Pindah lagi Nur Muhammad itu kepada anak Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Makanya Nabi Ibrahim Bapak Ibu tidak mempan disembelih Nabi Ibrahim waktu berkorban. Dipakainya Nur Muhammad yang ada di Nabi Ismail. Tahan takil, tahan cekem Nina, tapi tidak tahan godaan. Tahan dia disantet, ya kan? Tahan dia diracun misalnya, tahan dia ditusuk, ditikam, tahan. Tapi godaan tidak dia tahan. Bapak Ibu yang mulia, maka inilah kisah Nabi Adam alaihissalam tidak mampu digoda oleh setan. Maka bagi pendok Abun Arazi di
di Safinatul Ilmi, tidak mampu Nabi Adam digoda melalui istrinya. Bapak Ibu para hadirin yang mulia, melalui Siti Hawa. Maka perlu Bapak Ibu yang mulia, si istri itu bersama-sama dengan suaminya memperkuat iman agar tahan godaan. Dan wajib bagi suami Bapak Ibu para hadirin yang mulia menjaga istrinya agar tahan godaan. Jadi kita bapak-bapak ini berat, hadirin yang mulia, berat kita ini. Tidak cukup kita sholat jamaah di masjid, tidak cukup. Tidak cukup kita berzikir, tidak cukup. Tidak cukup kita beribadah sendiri, tidak cukup. Kalau istri kita di rumah kita tinggalkan dalam keadaan berbuat dosa. Dan yakinlah Bapak Ibu yang mulia, dosa yang dikerjakan oleh istri-istri kita itu ikut dilimpahkan kepada kita suami. Tapi ibu-ibu dia lepas. Dosa yang kita lakukan sedikit pun tidak jadi beban untuk istri-istri kita. Tidak jadi beban. Maka oleh karena itu para hadirin yang mulia, kalau suami taat, ajaklah istrinya taat. Malah suami na jamaah di masjid, ajak manglah istrina di masjid, ajak. Kalau suaminya hadir majelis taklim pengajian, ajak juga istrinya ke pengajian. Walaupun sekarang biasanya Bapak Ibu para hadirin sebalik Pak Imam biasa nanti. Zaman gender malah kita tentukan ibu-ibu yang hadir majelis pengajian kan. Malah bapak-bapak agak kurang. Sebalik sebenarnya Bapak Ibu yang mulia. Dunia terbalik. Ibu-ibu sebetulnya tidak usah hadir pengajian, tidak perlu. Ibu-ibu tidak usah majelis taklim. Ibu-ibu tidak usah berdoain. Yang berdoain siapa? Majelis taklim siapa? Suaminya yang hadir ke masjid pengajian. Dan sepulang suaminya dari pengajian, duduklah dengan istrinya. Bu, tadi kami pengajian. Aduh dapat pengajian begini. Diajarkan kepada istri. Dapat 2 pahala si suami. 1 pahala hadir ke majelis pengajian, yang kedua dapat pahala seperti pahala guru yang mengajar, karena suami mengajarkan kepada istrinya. Dan begitu seharusnya. Bapak Ibu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita kepada cerita. Nabi Muhammad itu awal diciptakan, awal dijadikan, tapi terakhir diutus. Kenapa terakhir diutus? Karena beliaulah Sayyidil Awwalin, pemimpin orang-orang awal, dan Sayyidul Akhirin, pemimpin orang-orang penghabisan. Beliaulah Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Makanya para hadirin sekalian, jadi sedikit sejarahnya. Ketika Nabi kita Muhammad berusia lebih kurang 12 tahun. Dalam satu riwayat 9 tahun. Setelah kakeknya meninggal Abdul Muthalib, dibawalah Nabi kita ini umur 9 tahun. Dalam riwayat itu oleh pamannya Abu Talib berdagang ke negeri Syam. Jadi kalau ini kita ceritakan Syam itu di mana Syam? Itulah Palestina, itulah Irak, itulah Yordania, itu negeri Syam. Itulah negeri Syam. Dibawa berdagang. Sesampainya di negeri Syam, Bapak Ibu berjumpa dengan seorang rahib ahli ibadah agama Nasrani, namanya Bahira. Begitu dilihat oleh Bahira, ini anak ini luar biasa. Tampak cahaya tanda-tanda kenabian pada dirinya. Maka dipanggillah pemimpin rombongannya, Abu Talib. Bapak pemimpin rombongan ini, yo, anak yang itu siapa? Anak adik ambo. Ayahnya lah meninggal 2 bulan dalam kandungan. Umaknya lah meninggal umur 6 tahun. Angkunya lah meninggal juga 2 tahun setelah umatnya meninggal, umur 8 tahun. Kata pendeta Bahira, ibu-ibu, pas sekali dengan apa yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil.
Ciri-ciri Nabi Muhammad itu sudah tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. 2 bulan di kandungan bapaknya wafat, 6 tahun umurnya ibunya wafat, 8 tahun usianya kakeknya wafat. Semua itu rupanya tertulis di kitab Taurat dan Injil. Dan Bahira ini adalah termasuk salah satu pendeta yang jujur, ikhlas dan tulus dengan ajaran Taurat dan Injil itu. Mengatakan kepada Abu Talib, "Pak, sebaiknya pulang tahun ini ke Makkah balik." Kenapa, kata Abu Talib? Anak ini sedang dicari-cari oleh orang Yahudi. Karena mereka tidak rela jika Nabi terakhir itu berasal dari bangsa Arab, Quraisy. Karena sejarahnya Bapak Ibu yang mulia, di antara 25 Nabi yang dihafal anak-anak kita tuh kan, Adam sampai Muhammad, itu kebanyakannya Bani Israel punya Nabi-Nabi itu. Bapak Nabi-Nabi itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 anak, satu Ishak, yang satu Ismail. Ishak dari bininya pertama namanya Sarah, Ismail dari bini kedua namanya Siti Hajar. Ishak ini punya anak menjadi nabi, namanya Nabi Yakub. Yakub punya anak menjadi nabi, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga punya anak keturunan sampailah ke Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Harun, Nabi Musa. Kebanyakan nabi-nabi itu Bani Israel. Ikut sejarah seketik Ibu ya. Mengapa Bapahang di Palestina tuh? Bani Israel itu dulunya adalah orang yang dilebihkan oleh Allah, tapi durhaka. Begitu datang Nabi, mereka lawan. Maka sejarah yang membunuh Nabi-Nabi itu Bani Israel. Nabi Yahya dibunuh, anak Nabi Zakaria, yang membunuh Bani Israel. Banyak Nabi-Nabi dibunuh. Ketika Nabi sudah tidak ada, mereka minta kepada Allah, "Ya Allah, kirimkan kami Nabi, membimbing kami." Sayang Allah, dikirim Nabi. Begitu dikirim Nabi mengajak dekat dengan Allah, dibantah. Itu perangai Yahudi. Jadi makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan di kita jangan ada menular penyakit itu. Mudah-mudahan di kita tidak ada itu. Tidak ada guru, cari guru. Sudah ada guru, ditinggalkan. Besok cari lagi. Persis seketik seperti mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Jadi Bani Israel, Yahudi itu tidak senang kalau Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Maka berbagai cara mereka lakukan agar orang yang menjadi calon Nabi terakhir itu dibunuh sebelum diangkat jadi Rasul. Pendek cerita Bapak Ibu para hadirin yang mulia. Jadi kita ini bersyukur karena kita masih terpilih sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terpilih kita sebagai umat Nabi Muhammad. Mengapa terpilih? Karena Nabi Muhammad itu adalah hadiah paling besar untuk umat. Maka dulu mungkin ala panah kita dengar kata Rasul dalam hadisnya, "Innani ana ni'matun muhdatun." Saya ini, kata Nabi, nikmat yang dihadiahkan. Hadiah itu untuk orang yang disayangi biasanya. Makanya kalau kaji fikih kita beda sedekah, beda hadiah, beda hibah, beda wakaf. Jangan kita anggap sama beko tuh beda infak. Hadiah itu pemberian kepada orang karena kita sayang kepada orang itu, dikatakan hadiah. Kalau sedekah, pemberian kepada seseorang karena dia butuh dan kita kasihan melihatnya, itu sedekah. Nabi Muhammad bukan sedekah, tapi hadiah.
Tandanya apa Bapak Ibu? Karena Allah sayang kepada kita, diberilah hadiah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, kita memperingati Maulid ini untuk apa? Mensyukuri hadiah. Karena Allah sayang. Andai ada orang yang bertanya, untuk apa kalian memperingati Maulid? Bid'ah itu, begini begono segala macam. Berarti dia sedang bertanya, kenapa Allah memberikan hadiah Muhammad kepada kita? Dan tidak ditolaknya hadiah itu sebenarnya. Maka oleh karena itu para hadirin, pertama kita syukuri. Yang kedua, kenapa kita memperingati Maulid? Sebagai bentuk rasa cinta yang ingin kita nampakkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ibu-ibu, bapak, para hadirin, cinta itu tidak cukup dengan kita hadir pada malam ini. Cinta itu tidak cukup dengan kita menyatakan saya umat Nabi. Cinta itu tidak cukup sekedar kita mengeluarkan biaya memperingati Maulid, mengeluarkan tenaga, meluangkan waktu, tidak cukup. Bagaimana harusnya cinta itu ibu-ibu? Maka penyair mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang cinta terhadap orang yang dicintainya, itu tandanya muti'un, dia mematuhi. Ada bapak-bapak cinta bana ke ibu-ibu, cinta bana ke bininya, cinta kepada istrinya. Tandanya kenapa si bapak ini akan patuh kepada istrinya. Makna patuh itu karena sayang, bukan patuh karena takut. Nah, seorang ayah begitu cinta kepada anaknya, maka si ayah ini akan mematuhi apapun yang diminta oleh anaknya selagi itu baik dan kebaikan. Kita sayang sama anak kita, bapak-bapak yang mulia. Dia minta dibelikan buku, dia minta diantarkan mengaji, itu pasti kita antarkan karena kita cinta. Nah, cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita juga tandanya mematuhi apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibawa Nabi kita Muhammad? Sedikit saja Bapak Ibu hadirin yang mulia pada malam ini. Apa yang dibawa Nabi kita Muhammad? Maka kita baca ayat. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman. Apa karunianya? Ibba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang rasul dari golongan mereka, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibawa Nabi ini, yang diutus ini? Yatlu alaihim ayatih. Nabi itu tugasnya Bapak Ibu membacakan kepada manusia ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah yang kita sebut dengan ilmu tauhid. Karena tauhid ini dia berdasarkan tanda-tanda. Makanya kalau kita mengaji sifat 20, itu kita pasti ada dalil yang keduanya, dalil akal namanya. Dalil melalui tanda-tanda alam. Wujud artinya ada, mustahil tiada, tandanya ada, baharu sekalian alam. Apa itu baharu? Berubah dari tidak ada menjadi ada, berubah dari kecil menjadi besar, berubah dari kurang menjadi cukup, berubah dari muda menjadi tua, berubah dari kecil menjadi besar. Itu namanya baharu. Kita lihatlah alam ini Bapak Ibu yang mulia. Kita lihat di diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah di Quran, ada tanda-tanda kebesaranku pada dirimu, kata Allah. Mengapa kamu tidak melihat? Bapak Ibu, dulu kita tidak ada. Lalu kita dipindahkan oleh Allah
sebagai bibit ke dalam kandungan ibu kita. 40 hari lamanya kita setetes air disimpan, baru bisa berubah menjadi segumpal darah. 40 hari disimpan darah, berubah menjadi segumpal daging. 40 hari berubah lagi, ditiupkan roh. 40 hari kemudian datang malaikat membawa catatan 4 macam: rezekimu, umurmu, ajalmu, bahagia atau celaka. Bapak Ibu, para hadirin, jadi kita yang lahir pada hari ini, kita yang hidup pada hari ini, dewasa pada hari ini, tua pada hari ini, yang kita jalani hari ini adalah catatan yang kita terima di dalam kandungan dulu, Bapak Ibu yang mulia. Jadi kita tidak usah lagi terlalu gerasak gerusuk, sibuk sana, sibuk sini. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Kembalikan kepada alam azali catatan itu. Tinggal jalani itu saja. Usahakan semampu kita, usahakan sebisa kita. Tapi serahkan hasil usaha itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya sudah mendidik anak saya. Saya anjurkan, saya dorong, saya antarkan ke tempat pengajian. Tapi ternyata belum juga bisa pintar-pintar. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha. Faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saya sudah mengusahakan, Bapak Ibu hadirin yang mulia, buat usaha ini, buat kerja ini, buat kerja itu. Tapi hasilnya begitu juga. Tidak apa-apa. Memang begitu dulu takdir kita. Tujuannya apa, Bapak Ibu yang mulia? Supaya kita tidak menyalahkan siapa-siapa pun di alam dunia ini. Kalau kita dapat kebaikan itu memang dulu garis tangan kita dari alam azali. Kalau kita tidak dapat, garis tangan kita juga dulu di alam azali. Maka hari ini hadirin yang mulia, kita terima semua itu. Kita terima. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Ini kita sebentar lagi memilih anggota dewan. Jadi biarkan ketentuan Allah yang berlaku. Kita usahakan semampu kita. Siapapun yang menang terpilih itu kehendak dari Allah Ta'ala. Siapapun yang belum itu juga kehendak dari Allah Ta'ala. Jangan gara-gara itu rusak persaudaraan kita. Jangan gara-gara itu rusak kita bertetangga. Jangan gara-gara itu rusak kita berfamili. Silahkan sayangi, cintai, dukung, pilih, silahkan. Tapi serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai tema kita pada malam ini, Bapak Ibu, mempererat ukhuwah Islamiyah. Calon-calon itu sementaranya itu, tapi bersaudara ini kita selama-lamanya. Kenapa saya katakan selama-lamanya, Bapak Ibu? Sampai dikubur ada pertanyaan itu. Sampai dikubur ditanyakan itu. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa imammu, apa kiblatmu, terakhir kan siapa saudara. Jadi kalau kita putus silaturahmi di dunia, Bapak Ibu hadirin yang mulia, tidak baik kita dengan saudara kita sama Islam, ukhuwah tidak kita bangun, persaudaraan tidak kita tingkatkan. Ketika nanti ditanya kita di alam kubur, man ikhwanuka isemang sininamu, bukan tak bisa kita menjawab, bisa. Bukan sulit jawabannya, mudah. Satu-satunya jawaban ujian yang boleh dibocorkan di dunia ini adalah pertanyaan munkar nakir. Kalau pertanyaan ujian sekolah tidak bisa dibocorkan, dokumen negara rahasia. Jangan terima bila segel rusak. Kan itu kalau soal ujian di sekolah anak-anak kita. Kalau ada soal tes CPNS bocor, dianggap batal. Tapi kalau soal mungkar dan nangkir memang wajib dibocorkan oleh penceramah dan ustaz-ustaz.
Siapa man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa imammu, apa kiblatmu, siapa saudaramu. Soalnya sudah bocor, tinggal cari jawabannya. Dan yakinlah Bapak Ibu, jawabannya itu nanti dikubur bukan kekuatan hafalan, tapi kekuatan pengamalan. Kuat zikir kita, kuat tauhid kita, kuat kepatuhan kita kepada Allah, datang jawaban sendirinya. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Kuat cinta kita kepada Nabi, kita ikuti ajarannya, kita cintai sunnahnya, kita sayangi orang-orang miskin, anak-anak yatim, kita tingkatkan kekuatan keagamaan sebagaimana Rasul perjuangkan keagamaan. Datang jawaban Muhammad Nabi. Hadirin yang mulia, tidak bergeser-geser kiblat kita. Dalam sholat 5 waktu sehari semalam tetap kita menghadap Ka'bah sebagai kiblat. Artinya apa hadirin yang mulia? Jangan pula nanti macam ada cerita dulu hadirin yang mulia, bertantang kita ke rumahnya, kita tanya, Pak mana kiblat? Tak pula tahu dia kiblat. Belah masjid kutuh ni nak, belah apa pun kutuh ni. Ini tak ada dua makna ni. Bisa jadi orang pernah sembahyang di sapu tapi tak sembahyang di masjid. Atau bisa jadi memang sama sekali orang pernah sembahyang di masjid. Dia di sapu. Dia kiblat wanita. Aku buka orang kita kiblat di sapu dah ni nak. Masjid kita ni. Ya mungkin mau tinggal menengah naik kita. Mihrab nak. Kalau tidaknya kita hadap Bapak Ibu 5 kali sehari semalam Ka'bah itu sebagai kiblat, apa yang kita jawab? Apa kiblatmu kata malaikat munkar? Tidak bisa kita jawab. Kalau tidak kita jadikan Quran sebagai pedoman dengan makna ajaran-ajaran agama Islam yang berasal dari Quran, diajarkan Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada ulama sampai guru-guru kita, tidak kita ikuti, tidak kita muliakan, tidak kita hormati, tidak kita dukung, tidak bisa kita menjawab Bapak Ibu Quran imam, tidak bisa. Kalau tidak bagus silaturahmi kita. Tidak bisa kita jawab. Mukmin dan mukminat adalah saudaraku. Tidak bisa hadirin yang mulia. Maka ini inti. Ukhuwah Islamiyah. Hadirin. Kenapa orang-orang Palestina di sana yang jarak dengan kita ribuan kilometer dengan kita bisa mengingat mereka. Tersentuh kita dengan keadaan mereka. Tergerak batin kita untuk sedikit menyumbangkan doa. Kita dianjurkan oleh ulama, dianjurkan oleh menteri agama, berkunut nazilah kita untuk mendoakan. Kenapa? Karena ukhuwah itu persaudaraan. Dan inilah tugas Nabi kita Muhammad hadirin yang mulia. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah. Hadirin yang mulia, Nabi kita Muhammad itu kalau bukan ukhuwah yang dia bangun pertama dulu, berat perjuangan Rasulullah itu, berat. Maka dibangunlah ukhuwah. Jadi makanya dulu apa Ibu hadirin yang mulia, bersaudaralah muhajirin dan ansar. Maka kita ingin kampung kita ini baik. Kita ingin kampung kita ini kuat agamanya, kuat ketaatannya, kuat silaturahminya. Maka mari kita kuatkan persaudaraan kita. Udah aman. Nah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Baik hadirin yang mulia, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini sesuai dengan tema kita tadi. Kuatlah ukhuwah Islamiyah kita. Jadi dalam Islam ada hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu kamu kata Rasulullah sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kira-kira ibu bapak kyo bisa kita coba itu. Lebih sayang kita kepada tetangga kita daripada ke diri kita. Bisa apa itu? Ada lauk kita sakit, lauknya lauk apa namanya tu, lauk TV, ya kan? Tapi tidak banyak.
Hanya saiku saja hanya. Awak gulailah lauk timpik tadi. Timpik tu awak antikkan ke tetangga. Awak tu hanya saja lauk masih bisa apa itu? Bisa. Berarti balun bisa. Kata Nabi Muhammad harus kama yuhibbu li nafsi. Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah. Maka dicoba-coba ibu hadirin yang mulia. Malaikat nasin mikalak tua yang buang guna bantah, itu biasa. Itu namanya lebih mencintai diri daripada orang lain. Nabi katakan lebih mencintai diri orang lain daripada dirinya sendiri. Berat memang Bapak Ibu yang mulia. Berat, orang bisa. Aku pemalak asapu, aku bagi ku pengubi mangi tua. Aku perin mangan ningku. Tahu hiko nano ningku. Tapi Bapak Ibu hadirin yang mulia, kita disuruh Rasulullah berlatih-latih. Minimal apa yang kita sukai untuk diri kita, suka juga kita itu untuk orang lain. Minimal itu. Merasa panganan ibu-ibu. Lok bagas kita Mang Cituk mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, dapat manggiakan tetangga kuadina bagian. Doakan dia, tanda cinta. Ulang kita berbalik, aku dia hukuman ya Allah ya Tuhanku. Ia ulang. Terus no kaminan. Itu namanya hasad. Kayak gimana ibu? Hasad. Innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Sesungguhnya hasad itu memakan seluruh kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Beseng lebih ibu amalan tentang hasad ini. Jika kita, sembahyang kita, jamaah kita, salawat kita, sedekah kita, dos begeken kita masukkan ranting-ranting yang kering ke dalam api yang besar. Ketika ditarik tidak ada lagi rantingnya, tinggal abunya. Begitu amalan tadi hakikat ibu-ibu. Kita firman ya Allah Ta'ala, mana pahala ini ku ya Allah, mana pahala zikirku, mana pahala salawatku, mana pahala sedekahku. Oh malaikat membahkanmu amuna naik kecanah. Itu kata Rasulullah. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Begitulah hasad membakar seluruh amal kita. Jadi bagaimana caranya kita menghilangkan hasad, dengki, cinta? Minimal kita cintai kepada saudara kita itu apa yang ada pada kita. Mudah-mudahan ya Allah Engkau berikan juga lah kepada tetangga saya itu, kepada saudara saya itu. Minimal begitu. Walaupun kita tidak memberikannya, mungkin karena masih ada penyakit bakhil dalam hati kita. Minimal ada rasa cinta itu. Doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Insya Allah itu menghilangkan kedengkian. Dan yang kedua, sifat yakin penuh percayalah kepada Allah bahwa yang diterima oleh kita, diterima oleh saudara kita, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pemberian kita. Kalau itu pemberian Allah, untuk apa kita mendengkinya? Allah memberikan ni kita, mana memberikan sedengki kita. Allah memberikan ni. Kalau Allah memberikan bagaimana? Urusan antara dia dengan Allah. Jika dia syukuri jadi rahmat baginya, jika dia kufur maka jadi laknat baginya. Urusan dia dengan Allah, tidak ada sangkut paut dengan kita. Untuk apa kita dengki barang yang akan dihisap nanti di akhirat? Tapi ibu-ibu, boleh kita dengki dua perkara. Boleh kita dengki dua perkara. Yang pertama, kita dengki ketika melihat ada orang punya harta lalu dia menginfakkannya di jalan Allah. Iri kita, ya Allah, saya juga punya harta, bisa Allah hendaknya Allah saya seperti dia itu. Boleh. Dan yang kedua, kita dengki kepada orang yang dengan ilmunya dia bisa berjihad fisabilillah, memperkuat agama. Kita dengki agar bisa seperti itu. Boleh seperti itu. Selain dari yang dua ini, dilarang dengki. Dengki tentang harta, dengki semuanya lah dilarang.
Bapak Ibu hadirin yang mulia, biar aku ceramah ibu-ibu, Pak Imam. Jadi kadang-kadang, karena aku pernah ceramah 2 kali kanjak. Kanjaknya bagian dalam penyampaian ini kepilih ada singgung. Jadi malah di sebagian kampung tidak ada yang menyahut. Ya tidak orang lu terus saat ini, tapi pernah aku bawa bekas. Memang sambut terus, alun terus. Jadi makanya pas sama kita hem nampaknya. Nah, pas sama kita hem. Tapi yang penting lagi kare, ukhuwah Islamiyah. Kita bersaudara sama Islam. Yang penting in aradna illa islaha. Tidak ada tujuan kita selain daripada memperbaiki diri kita, memperbaiki masyarakat kita, memperbaiki iman kita, anak-anak kita. Hanya itu tujuan kita, tidak yang lain-lain. Bapak Ibu. Yang kedua apa tugas Nabi Muhammad tadi? Wa yuzakkihim. Lanjutan ayat tadi, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nabi itu tugasnya mentazkiyah batin umat. Apa itu tazkiyah? Membersihkan batin umat dari kotoran-kotoran hati. Gimana contoh nasara? Dengki, iri, sombong, ria, ujub, merasa megah, bakhil, hubbul jah, cinta kemegahan, hubbur riyasah, cinta kepada kepemimpinan. Ini semua penyakit batin. Nabi kita diutus Bapak Ibu untuk inilah, untuk ini, membersihkan ini. Maka Nabi contohkan Bapak Ibu yang mulia. Nabi itu tidak orang yang ingin dihormati. Itu Nabi. Sama baginya dihormati dengan tidak dihormati. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Maka Ibu kita buka terjanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'i yakhsifu na'lahu wa yarqa'u sawbahu wa yahlabu syatahu wa yaqumu fi khidmati ahlihi fi siratin sariyah. Nabi kita Muhammad itu pertama sifatnya syadidal haya, sangat pemalu. Pemalu dalam arti apa? Pemalu, berebut urusan dunia. Itulah kita malu. Apa yang diberikan kepadanya dia terima. Apa yang tidak diberikan kepadanya tidak pula dia minta. Atau malah tidak pula dia paksa. Dan dari kecil Bapak Ibu Nabi kita Muhammad terlihat seperti itu akhlaknya. Di kitab tarikh diceritakan riwayat Nabi Muhammad itu ketika Nabi kita berusia 8 tahun bermain bersama-sama dengan anak-anak di kota Makkah, berebut-rebut makanan anak-anak di kota Makkah, tapi Nabi tidak ikut berebut-rebut itu. Mencontohkan pribadi beliau ketika dewasa, ketika jadi Rasul nanti, tidak ada yang Nabi rebut-rebut dalam urusan itu. Bapak Ibu para hadirin yang mulia, makanya aturan Islam pun melarang Nabi itu tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh Nabi menerima zakat. Dan seluruh keturunan Nabi tidak boleh menerima zakat. Makanya bapak-bapak, Sayyid, Habib itu tidak boleh menerima zakat. Termasuk imam kita Syafi'i rahimahullah itu, dia keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib. Dia tidak bisa menerima zakat. Tapi hanya bisa menerima hadiah. Sedekah pun tak boleh. Kenapa? Ingin memperlihatkan jiwa kesederhanaan. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Maka Umar bin Khattab melihat Nabi kita Muhammad, Bapak Ibu. Untuk ceritanya, Umar bin Khattab ingin jumpa dengan Nabi karena Nabi adalah pemimpin agama beliau, pemimpin negara beliau, pemimpin masyarakat beliau. Maka Umar ingin bertemu dengan Rasulullah. Rasul sedang tidur, Bapak Ibu. Begitu Rasul bangun, terlihatlah bekas tumpukan jerami kurma yang lengket di tubuh Rasulullah. Baca kita Bapak Ibu, Nabi Eda kalang bak belagen kene, belagen pandan, belagen mengkuang. Jadi dah melekat mengkuang dari bak ke badan Rasulullah. Tidak ada Bu pakai ambal Rasulullah, tidak ada Bu. Rasul itu pakai
Ring bed nggak ada. Mula kita usah kapal meja ring bed tak. Pokoknya mula tangkit kita tanam. Betul apa ibu? Sembayang kita ada kapal musolah tak. Pokoknya mula sujud kita tanam bahkan kening tak. Kalau selambah tambahi selambah naik. Nabi kita Muhammad tidak menangis. Umar bin Khattab, ya Rasulullah, engkau pemimpin manusia, engkau pemimpin umat Sayyidil Awalina wal Akhirin, engkau dekat dengan Allah, sedangkan itu Raja Romawi orang kafir, Raja Persia orang kafir, engkar kepada Allah, mereka bergelimang harta, mereka hidup mewah, mereka hidup dengan segala kecukupan, sedangkan engkau ya Rasulullah dekat dengan Allah tapi engkau hidup seperti ini. Kata Umar bin Khattab, tangis Umar bin Khattab, ibu irahna leket, tandal, lagen, mengkuang dai. Kenapa tidak kau minta ya Rasulullah kepada Allah agar bagimu diberikan harta yang banyak? Dari kata Nabi, ibu berdoa Nabi kita Muhammad, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ini doa Rasulullah. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku nanti kumpulkan bersama orang-orang miskin. Bapak Ibu, isi kita berani mendoa begini. Ibu-ibu berani kita mendoa begini. Asal kita doa tak benar. Dia kita. Bisa kita biar. Saya ingat bang, kita hadis. Kadal faqru ayyakuna kufran nina. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Kefakiran kalau tidak kuat iman bisa akan terjerumus kepada kekafiran. Akhirnya apa? Kita mintalah kepada Allah kaya. Masuk amalan doa setelah Jumat. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Boleh minta kaya bu, boleh, tapi bikin doa nara. Ulang doa tanahan, ya Allah kayakan aku asal kuantik si polat, ulang. Ya Allah kayakan aku asal bebas aku berdalam, jangan. Tapi doanya bagaimana? Aghnina, kayakan kami ya Allah bihalalika, dengan halalmu. Minta kaya kepada Allah tapi kaya yang halal. Aghnina bihalalika, jangan kaya yang haram. Wa bi ta'atika am maksiatika, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Kayakan aku dengan yang halal ya Allah, jauh dari yang haram. Jangan minta kaya saja Bapak Ibu yang mulia. Nah hampir kaya mah. Dan kayakan aku ya Allah dengan mentaatimu daripada memaksiatimu. Kayakan aku dengan taat agar jauh dari maksiat. Yang terakhir, wa bi fadlika amman siwaka, kayakan aku dengan karuniamu agar aku tidak butuh kepada selainmu ya Allah. Itu doa kita Bapak Ibu hadirin yang mulia. Itu Nabi yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad ketika beliau di Masjid Nabawi sudah hampir-hampir akhir hayat Rasulullah ini. Lalu Rasulullah membaca ayat. Satu ayat yang bunyinya kira-kira begini. Khuduhu fahulluh, di surah Al-Haqqah. Khuduhu fahulluh. Jadi kalau kita buka tafsir nanti itu di surah Al-Haqqah. Ayat ini menceritakan begini, cerita orang-orang yang bernasib di neraka. Kata Allah pada malaikat-malaikat, ambil dia, belenggu dia. Mendengar ayat ini, tsummal jahima sallu, ambil dia, belenggu dia, dan masukkan ke neraka jahim. Ketika Rasul baca ayat ini, Bapak Ibu hadirin yang mulia,
menangis Rasulullah tidak berhenti. Sehingga sahabat-sahabat Nabi yang lain takut. Hendak hari Ka'bah kan, Nabi nggak tangis. Makanya kita Bapak Ibu melalui guru kita, apalagi mereka, guru batin istilahnya, melalui guru tak baca tangis, hati-hati kita. Ada kala tangisannya itu gara-gara kita selaku murid. Karena guru yang benar itu lebih banyak pikirannya kepada muridnya daripada dirinya. Artinya kalau guru kita menangis, itu bisa jadi guru kita melihat bahwa kita sudah banyak kesalahan. Nah, tapi enggak, ini khusus untuk yang bertarekat ini maksudnya. Kalau mursyid kita sudah menangis Bapak Ibu yang mulia, hati-hati. Berarti banyak yang salah pada batin kita. Banyak pelanggaran kita. Dah, Umar takut melihat Nabi menangis. Dan biasanya Nabi itu kalau menangis, kalau sedih, kalau misalnya galau, itu satu-satunya yang bisa menenangkan beliau adalah anaknya Siti Fatimah. Ini kecak agak lekep Athena, Siti Fatimah ya. Maka Umar bin Khattab mendatangilah rumah Siti Fatimah. Bapak Ibu, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ise yo Fatimah, aku ise Umar bin Khattab. Kare Ka'bah, Nabi Muhammad sedang menangis di Masjid Nabawi. Tolong kau datang dulu menenangkan Nabi. Jadi Siti Fatimah, Bapak Ibu, luah mo Siti Fatimah dai saponanai mau ke masjid melihat Rasulullah yang sedang menangis. Begitu melihat Siti Fatimah keluar dari rumah menangis Sayyidina Umar. Boleh saya tangis ibu-ibu? Baju Siti Fatimah 14 titik merongkap. Ampe baleh tampe batumbok. Nah itu yang Indonesia no. 14 titik ditambah. Baju Siti Fatimah. Anak ta Bapak Ibu zaman gendeng katekur begini nge. Artinya apa hadirin yang mulia? Umar bin Khattab heran, kenapa ini anak kesayangan Rasulullah tapi baju yang dipakainya 14 tambalannya. Rasul mengajarkan kesederhana, Bapak Ibu yang mulia. Apabila kita katiku, tapi tak katiku yakin aku lebih sanggup bagi Pak Imam, orang kita sanggup. Nah, karena kita pakai istilah kita melebek dah kalah. Tidak apa-apalah. Paling tidak, setidaknya hadirin yang mulia pada malam ini kita tahu begitulah akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah dan kita betul-betul menjadi orang mencintai ajaran Rasulullah. Jadi untuk kampung kita tercinta ini ya kita bersama-samalah, berukhuwahlah kita. Untuk paling tidak ya sekedar menyampaikan saran, menurut kami keagamaan ini perlu kita tingkatkan. Pemahaman kepada anak-anak muda kita perlu kita tingkatkan. Artinya di sini tempat pengajian kita ada Ustaz Syahidin, ada juga tempat-tempat Ustaz yang lain, Ustaz Ahmad Yani. Ya nanti musyawarah mufakatlah, dibuatlah anak-anak muda ini ada pengajian. Paling tidak maksud kami Bapak Ibu, regenerasilah kita, regenerasi. Siapkan generasi anak-anak muda kita ini paling tidak nanti bisalah dia, kalau istilah Jumat itu maju mundur, bisa maju ke depan jadi imam, bisa mundur ke belakang jadi makmum. Faham dia naik ke mimbar untuk khutbah, faham juga dia di bawah mendengarkan khutbah. Dan semakin banyak semakin bagus Bapak Ibu yang mulia. Dan hanya inilah warisan yang akan kita tinggalkan yang pahalanya mengalir. Hanya ini Bapak Ibu. Sama-sama kita dukung. Anak-anak kita yang kecil ada mengajinya di TPA. Tapi anak-anak kita yang remaja, yang sudah SMP, SMA, anak-anak muda kita, kan kadang-kadang kegiatannya waktunya banyak terbuang percuma. Karena kita ini pada hari ini Bapak Ibu,
Kita kadang-kadang bingung. Bingung apa? Bingung kita mempergunakan waktu kita untuk apa? Waktu kita yang lebih kadang-kadang kita bingung untuk apa yang kita pergunakan. Maka akhirnya lakulah chip untuk menggunakan waktu. Main chip. Lakulah perbuatan-perbuatan yang lain. Padahal banyak waktu yang kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Caranya diatur. Caranya dibuat. Kebaikan itu tidak hanya di masjid, nah, banyak. Silakan yang bermanfaat untuk anak-anak kita ini. Bapak Ibu, bahaya kita ini akhir-akhir zaman ini ke depan. Bahaya kita nanti. Bila hari ini kita tidak bangkit menggerakkan generasi muda kita memahami keagamaan melalui pengajian-pengajian dan bimbingan-bimbingan agama, saya yakin 10-20 tahun ke depan orang ingin buat kalak sembahyang jenazah. Dan berpikir kita Pak Ibu yang mulia, aku khawatir aku cahakuno meninggal rumah orang yang membayangkan ingin ulang. Melaginin kadang-kadang ada Pak Imam, lo Pak Kadus, lo Pak Sekdes, lo hentuan den bisa membayangkan. Tapi mulai 20 tahun ke depan ketika orang kita nengelot, kita nak meninggal dunia, isinya berapa membayangkan ingin. Gua urusan. Ulang nom sangat rumah kita paksa mengundang kalak no asal kalak sudah jenazah. Jangan Bapak Ibu yang mulia. Dari Gosong Telaga Barat ini kita bangkit. Dari malam ini kita bersemangat. Gerakkan, cari guru yang membimbing kita, buat pengajian-pengajian anak muda kita agar dia tahu apa kewajibannya kepada Tuhannya, apa kewajibannya kepada nabinya, apa kewajibannya kepada orang tuanya, dan jika dia menikah nanti dia tahu apa kewajibannya terhadap istrinya. Hanya ini yang bisa kita wariskan Bapak Ibu yang mulia. Sedekatin jariyah, kalau kita punya uang berwakaf kita. Ilmin yuntafa'u bih, kalau kita punya ilmu wariskan ilmu itu, mengalir pahalanya. Yang tidak berilmu bagaimana? Mendorong orang untuk belajar ilmu sama hukumnya dengan mengajarkan ilmu. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang menunjukkan kepada kebaikan sama seperti orang mengerjakan kebaikan. Kita tidak punya ilmu, tapi kita dorong orang lain agar mau. Setuju kita bapak-bapak baik pengajian, setuju minta, setuju hamil dulu baik. Jangan kita menjadi orang yang membantah dan menghalangi. Setuju. Aku nahan urusan nenda. Aku mengeluhkan miklahan. Aku nahan mengembah kuah. Aku mengampakkan melagan. Aku mengumumkan tiap sore. Itu sudah mendapat pahala ilmin yuntafa'u bih. Mudah Bapak Ibu yang mulia. Menulis pahala merasa sebenarnya. Menulis dosa si payah, tapi terbalik menulis dosa kalak lebih sekel daripada mencari pahala. Mencari dosa bermodal, Bapak Ibu yang mulia. Kalak main chip menokok mayah, menjudi mayah, cemunik den. Jamaah orang perlu cemunik, orang perlu mayah. Cari pahala gratis tapi banyak orang tidak mau. Maka ini nafsu yang jelek. Sama-samalah kita Bapak Ibu yang mulia. Di mana ada kesalahan dan kekurangan mohon kami diberikan kemaafan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita pasang niat kita hadirin yang mulia berzikir khusus agar saudara-saudara kita di Palestina bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhir ya sama-sama kita berkorban sedikit dari harta kita. Niatkan, ya Allah Tuhanku, dengan infak ini minta kepada Allah apapun, mudahkan rezeki kami, boleh, atau lindungi anak kami, boleh, silakan apapun kebaikan. Nah, dengan berkat infak kita kepada Palestina, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه ثم إلى جميع مشائخنا ومشايخنا وإلى جميع الأرواح المسلمين خصوصا إلى إخواننا في فلسطين أنصر المجاهدين الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
illallah, la ilaha 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 illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها إلهي أنت معبود ورضا أعطني محبتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لكل واحد منا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولعلمائنا ولأمرائنا ولأهل قريتنا قسم تلقبارات خاصة ولأهل قرية المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحق ما قرأنا من الفاتحة الشريفة وما هللنا بكلمة لا إله إلا الله حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا وقض حوائجنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر عساكرهم يا الله اللهم أعزهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين واهلك الكفرة والإسرائيليين واهلك الكفرة والمشركين واهلك الكفرة ومن أعدى الدين يا رب العالمين اللهم بدد شملهم اللهم فرق
jam'ahum. Amin. Allahumma aqlil adadahum. Amin. Allahumma ja'alid da'irata alaihim. Amin. Allahumma awsilil azaba ilaihim. Amin. Allahumma awsilil azaba ilaihim. Amin, ya Allahumma Allah. awsilil azaba ilaihim. Amin. Allahumma akhrijhum an da'iratil hilmi. Amin. Waslubhum madan al-imhal. Wa Amin. ghulla aydiyahum. Amin. Wa ghulla aydiyahum. Wa Amin, ghulla ya Allah. aydiyahum. Amin. Warqut ala qulubihim. Wa la Amin. tuballighuhumul amal. Amin. Allahumma mazziqhum kulla mumazzaqin mazzaqtahu min a'da'ika intisaran li anbiya'ika Amin. wa rusulika wa awliyaika ya rabbal alamin. Amin ya Allah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين يا ربنا الله. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا الله. ثم آمين دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله الموفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.